Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi tadi udah aku kasih tahu kan hari ini kita mau ngapain. Jadi kita kenalan dulu lah ya. Kalian udah kenal aku belum? Belum. Belum. Oke, kenalkan nama aku Kuliah. Kalian sama aku Kuliah atau nggak Alia aja? Halo Alia. Halo. Oke, yang ini namanya siapa nih? Tahu. Ada kenal nggak? Coba tetangganya? Gisel. Enggak ya, enggak ada. Oke, nama aku Reski ya, bisa kalian manggil Reski. Jadi hari ini kita mau ngejelasin tentang Pancasila sebagai panduan moral dan etika. Disimak ya, nanti ada kuis loh. Next. Oke, pengertian Pancasila. Ada yang tahu nggak Pancasila itu apa? Ya, nggak tahu nggak Pancasila? Tahu. Cek. Oke, aku jelasin ya. Pancasila itu dibagi jadi dari dua kata, panca dan sila. Panca itu artinya 5 dan sila itu artinya dasar. Jadi Pancasila adalah pedoman hidup kita untuk berbangsa dan bernegara. Tentunya di Indonesia ya, kita pakai ideologinya Pancasila. Boleh next? Oke, sekarang pengertian moral dan etika. Moral itu adalah nilai-nilai baik dan buruk yang menjadi pedoman dalam bertingkah laku. Sehari-hari kita bertingkah laku dong, pasti kan? Iya dong. Sedangkan etika adalah norma yang mengatur bagaimana seseorang bertindak sesuai dengan moral dan nilai yang berlaku di masyarakat. Jadi kalau moral itu nilai-nilai baik dan buruk yang menjadi pedoman kita, acuan kita dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan etika itu norma atau aturan yang mengatur kita sebagaimana kita harus bersikap, sebagaimana kita harus bertindak laku, terutama dalam masyarakat. Kan kita hidup sebagai manusia sosial ya, kita bermasyarakat, kita hidup butuh orang lain. Itu namanya manusiawi. Dan karena manusia itu sebagai makhluk sosial. Gitu. Oke, next Kak. Itu sama. Oke. Nah, oke, di sini penerapan perilaku Pancasila sebagai panduan moral dan etika ya. Untuk pilar 1, menjadi pribadi yang menerima dan menghormati perbedaan agama. Nah, kita harus saling menghormati keyakinan. Dan juga kedua, beribadah sesuai keyakinan dan menghargai teman yang berbeda agama. Jadi kita adik-adik di sini tidak boleh Diskriminasi gitu ya Kak. diskriminasi ya. Kayak kalian mau berteman sama yang seagama aja itu nggak boleh. Kita berteman sama-sama. Lanjut sila kedua apa bunyinya? Tahu nggak? Apa? Oke. Lanjut kan? Sila kedua ya. Contohnya? Contohnya menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dan menghormati sesama. Kita ini harus menghormati sesama manusia ya, dan juga menjunjung tinggi nilai kemanusiaan juga. Dan yang kedua, tidak berbeda-bedakan teman, membantu orang lain. Kita harus saling membantu orang lain, entah itu dalam kesusahan ataupun sedang ya, kita harus membantu orang lain dah pokoknya. Gimana sih Kak? Ayo lanjut Kak. Lanjut. Oke, sila ketiga bunyinya apa? Tahu nggak? Pintar. Contohnya itu menumbuhkan rasa cinta tanah air dan solidaritas. Yang pertama. Contoh yang kedua, menghargai perbedaan suku dan budaya, kerukunan. Intinya tuh solidaritas, karena dari sila ketiganya aja udah berbunyi persatuan kan. Persatuan kita tuh harus bersatu sama warga, sama teman kan. Kalian sini lingkupnya teman-teman ya, teman-teman sekolah, teman-teman sekolah. Sila keempat apa bunyinya? Contohnya itu yang pertama ada menunjukkan nilai demokrasi, menghargai pendapat orang lain. Jadi kalau misalkan kalian di kelas nih lagi ada guru menjelasin, terus teman kalian punya pendapat, terus kalian harus menerima pendapat itu walaupun kalian mungkin nggak setuju, kalian bisa mungkin menyampaikan pendapat menurut kalian. Jadi kita nggak boleh kayak langsung menolak mentah-mentah gitu. Yang kedua contohnya bermusyawarah, tidak egois dalam mengambil keputusan. Kalian di sini pernah nggak ada
menghadapi suatu kondisi yang kayaknya kita harus berunding deh, harus bermusyawarah. Pernah nggak? Enggak. Enggak. Kayak kalau kalian misalkan jadwal kelompok, bikin kelompok, kan kalian pasti bilang kan, kita bikin kelompok gini yuk. Pasti nggak? Emang nggak pernah bikin kelompok? Emang nggak pernah bikin kelompok? Biasanya kan ada tuh ya, kalian pasti bikin kelompok itu kan kalian nanti dalam kelompok itu kalian ngobrol, musyawarah, kalian ngomongin pendapat kalian kayak gitu ya. Jadi dalam musyawarah itu kita juga pasti harus mencari mufakat, persetujuan bersama dalam mengambil keputusan. Untuk sila kelima ya, menjaga keadilan dan kesejahteraan bersama. Terus yang kedua, tidak pilih kasih, bersikap adil dalam pertemanan. Nah, kalian tidak boleh bermusuhan atau membuli ya. Kita harus Bully ya. say no to bully ya guys. Kita harus bersikap adil dalam pertemanan dan kesejahteraan bersama. Ya. Harus saling menolong semuanya. Oke, penerapan moral dan etika di kalangan anak bangsa. Yang pertama, bersikap jujur dan bertanggung jawab. Jujur. Yang kedua, menghormati guru, orang tua, dan sesama. Contohnya kayak kalian. Kalian ini kan sesama ya, teman-teman sebaya, teman-teman yang kalian temui setiap harinya di kelas, di sekolah. Gitu. Yang ketiga, tidak melakukan bullying atau diskriminasi. Seperti yang tadi kita bilang, no bully guys. Karena bully juga dampaknya itu jauh buat yang dibully, itu mungkin bakal menciptakan trauma yang berat gitu. Jadi kita nggak boleh bully, kita harus merangkul sesama gitu kan, sesama teman-teman kita. Ya, lanjut. Contohnya, contoh bully, nih contoh bully yang kecil mungkin, kenapa? Kadang kalian nggak sadar kalian suka diemin satu orang, jadi dia selalu menyendiri terus, tapi nggak diajak. Itu salah satu contoh bully loh guys. Kayak, makanya kalau kalian lihat teman kalian yang kayak sendiri-sendiri aja, suka mojok-mojok aja, coba tanya deh dia kenapa gitu. Apalagi kalau dia sampai nggak ditemenin, jangan sampai ya, semoga aja ini nggak ada ya. Ayo lanjut simpulan, lanjut Kak Reski. Oke, kesimpulan, Pancasila sebagai paduan moral dan etika mengajarkan kita untuk menjadi manusia yang beriman, beradab, beradab, demokratis dan adil. Jika kita mampu mengamalkan nilai-nilai tersebut, maka kita tidak hanya menjadi anak bangsa yang cerdas, tapi juga berkarakter dan bermoral baik dalam kehidupan masyarakat. Terima kasih. Kalian ada yang mau nanya dulu nggak kita? Tanya. Ada yang mau bertanya nggak? Ada yang mau bertanya nggak? Ayo, ada yang mau bertanya nggak? Dapat dia 100.000. Nggak ada. Yaudah kita yang nanya deh. Kita yang nanya ya. Aku nggak boleh. Oke, aku yang nanya ya. Yang mau jawab nanti langsung angkat tangan ya. Biar cepat. Nanti ya anak-anak. Oke, pertanyaan pertama nih ya. Pertanyaan pertama. Kalau kamu melihat temanmu jatuh di sekolah, apa yang akan kamu lakukan? Kamu yang mana sih maju? Maju. Kamu mau ketawain, bantunya berdiri, menolong, atau kamu pergi aja pura-pura nggak lihat? Terpaksa. Dia serius. Terpaksa. Ini nanti yang terakhir kita akan mesti ya. Oke, pertanyaan kedua. Siap-siap nih yang mau jawab ya. Oke, saat guru sedang jelasin pelajaran, sikap apa sih yang baik? Nih. Ayo, kamu. Siapa yang mana yang maju? Ya, ini ya yang kamu. Oke, Sika maju. Oke, ini kalau kamu guru kamu jelasin nih pelajaran, kamu nanti bakal ngobrol sama teman, bercanda atau dengerin nih? Dengerin. Benar. Ya.